Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada hari ini, Minggu 25 Juli 2021, pada minggu ke-8 setelah Trinitatis, diambil dari kitab 2 Raja-Raja 4, pasalnya yang ke-42 sampai dengan 44. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini dengan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah bijak yang mengatakan, dengan berbagi kita tidak akan pernah kekurangan. Dan saat yang tepat untuk berbagi adalah di saat kita di dalam kekurangan. Demikian halnya dalam nas ini, ketika Elisa kembali ke Gilgal, maka terjadilah kelaparan di negeri itu. Ia melihat sekelompok nabi sedang kelaparan, sampai akhirnya muncullah seseorang dari Baal Salisa yang memperhatikan kehidupan para abdi Allah dengan membawa roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru. Namun secara matematis, roti ini hanya cukup untuk kebutuhan 20 orang saja. Sedangkan mereka yang hadir dan membutuhkan ada 100 orang. Masih kurang 10 roti lagi. Sangat tidak seimbang. Maka sangatlah wajar kalau pelayan Elisa tidak berani menghidangkan roti itu bagi mereka. Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Ayat 43a. Tetapi Elisa memerintahkan si pelayan membagikan apa yang ada. Kemudian menyuruh hambanya memberikan kepada orang-orang yang lapar. Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Ayat 43b. Ketika Elisa memberi dengan mengucapkan firman Tuhan, maka mujizat terjadi. 100 orang itu makan dan masih ada sisanya. Maka dasar keyakinan kita adalah firman Allah.
itulah yang memberikan kehidupan kepada kita, yang dapat menjamin kehidupan kita hanyalah Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Elisa berbagi pada saat kekurangan, dan Elisa selalu berbagi, namun tidak pernah kekurangan. Karena berbagi dalam kelimpahan tentu lebih mudah daripada berbagi dalam kekurangan. Elisa berbagi tidak menunggu banyak makanan atau situasi dalam keadaan tenang, tetapi dia berbagi pada masa dan situasi yang sulit. Dan Elisa tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Seorang dari Baal Salisa memberikan 20 jelai roti serta gandum baru, memberikan apa yang ia miliki, sekalipun tidak banyak, tapi ia memberi dengan penuh ungkapan syukur, dalam kesadaran penuh bahwa apa yang ia peroleh berasal dari Allah. Ia memberi bukan karena berharap diberikan lagi lebih banyak, tapi pertama-tama ia sadar bahwa apa yang ia peroleh itu adalah pemberian Allah. Karena itu saudaraku, kalau kita berbagi, tidak perlu menunggu kaya. Karena tak sedikit orang yang sudah memiliki banyak kekayaan justru sulit untuk berbagi. Berbagi bukan karena banyaknya. Karena itu sebagai orang yang percaya, kita terpanggil untuk berbagi. Mari berbagi. Berbagi perlu diupayakan dan menjadi gaya hidup orang yang percaya. Karena Allah telah berbagi hidup dan keselamatan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini adalah Allah memelihara umatnya. Melalui peristiwa Nabi Elisa memberi makan 100 orang dengan 20 jelai roti, menunjukkan pemeliharaan Allah yang sempurna bagi setiap orang yang percaya. Bahkan di tengah kesusahan dan kekurangan, kuasa Allah tetap berlaku bagi setiap orang yang taat dan percaya kepadanya. Karena itu, jangan khawatir, resah, bimbang, dan takut pada situasi yang kita hadapi saat ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, bahwa Allah memelihara umatnya. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memberi dan berbagi seperti Elisa. Dalam situasi sulit, dia mau berbagi, bahkan tidak pernah kekurangan. Biarlah kami selalu tetap percaya teguh kepada Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu memelihara umat-Mu, memelihara kami, menjaga kami. Karena itu, dalam situasi apapun, seperti situasi yang kami hadapi pada saat ini di pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan memelihara kami, umat-Mu.
Tuhan menjaga kami dan hidup kami tidak akan berkekurangan, tetapi akan selalu berkelimpahan di dalam Tuhan kalau kami yakin dan percaya. Terima kasih Bapa. Berkatilah hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.